Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara pembuatan rak kaktus dan sukulen. Yuk, kita lihat cara pembuatannya. Di sini sudah tersedia 5 rangkaian rak. Satu rak sudah saya las bersamaan dengan 2 tiang kaki. Setelah kita las, kita pastikan kedua tiang kaki ini sama rata dan kita las untuk memperkuatnya. Kita pastikan kedua sisi tiang tadi sama rata ya teman-teman. Lalu kita lakukan pengikatan rak pertama ini untuk mempermudah kita memasang tiang kaki ketiga dan keempat. Setelah itu kita pastikan kaki tiang ketiga dan keempat ini sama rata dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi ya teman-teman. Lalu kita lakukan pengelasan. Lakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Alangkah baiknya jika teman-teman memakai peralatan seperti yang dipakai pada video ini, yaitu memakai kacamata dan sarung tangan kulit ya teman-teman, supaya kita tidak terkena percikan api pada ujung las ini. Setelah kita las pada keempat tiang kaki ini, kita pastikan keempat tiang sama rata ya teman-teman. Setelah itu, jika kita rasa sudah sama rata, kita lakukan pengelasan kembali pada bagian bawah keempat sudut kaki. Setelah itu, kita lakukan pengukuran untuk memasang rak kedua. Setelah rak kedua kita masukkan, kita lakukan pengikatan pada ujung tiang kaki ini ya teman-teman, supaya rak yang kita masukkan tadi sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur. Pastikan juga kiri kanan rak ini terikat dengan sempurna ya teman-teman, supaya ukurannya rata kiri dan kanan. Setelah kita rasa sama rata, kita lakukan pengelasan pada 4 sudut rak kedua ini. Setelah itu kita masukkan rak ketiga. Cara pemasangannya sama seperti rak kedua tadi ya teman-teman. Kita lakukan kembali pengikatan pada rak ketiga ini dan kita lakukan las pada 4 sudut tiang. Selesai, kita masukkan rak keempat. Nah, rak keempat ini saya desain beda dengan rak pertama, kedua, dan ketiga. Karena rak keempat ini khusus saya desain untuk pot yang berukuran 10 cm. Kita lakukan pengelasan juga pada 4 sudut rak keempat ini. Setelah itu kita miringkan rak untuk mempermudah kita memasang rak kelima. Pastikan juga keempat sudut tiang ini sama rata ya teman-teman, supaya nanti rak kita ini lurus di atasnya. Kita lakukan pengelasan kepada 4 sudut rak kelima. Pastikan tiangnya sama rata dengan rak kelima ini ya teman-teman. Jangan sampai rak kelima ini miring dengan tiang penyanggahnya. Setelah selesai, kita pastikan kembali rak kelima kita ini sama rata. Nah, jika sudah sama rata, kita las kembali setiap sudut rak yang sudah kita las tadi, agar rak yang kita las semakin kuat.
Kita lakukan dengan teliti ya teman-teman. Jangan sampai ada bagian yang kelupaan kita las, karena nanti raknya tidak kuat dan pot yang kita letakkan di atasnya bisa terjatuh. Apabila selesai kita las, nah kita bisa balikkan kembali rak ini agar kita bisa cross check apakah rak ini sudah terpasang dengan sempurna atau belum. Selanjutnya kita bisa melakukan proses pelurusan besi sekiranya ada yang kelihatan bengkok atau tidak lurus. Selanjutnya kita lakukan pengukuran dan pemotongan pada tiang kaki ke-5 dan ke-6. Setelah kita potong, kita masukkan tiang kaki ke-5 ini pada bagian tengah rak dan kita lakukan las. Kita lanjut pemasangan tiang kaki ke-6. Caranya sama ya teman-teman, seperti tadi kita melakukan las. Las di setiap sudut rangka pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jangan ada yang terlewat ya teman-teman, nanti raknya tidak bisa kuat dengan sempurna. Di sini saya juga menambahkan 2 tiang bagian atas, yaitu kuping kiri dan kuping kanan. Ini saya gunakan untuk menggantung pot gantung di atasnya. Kita las kedua ujung kiri dan ujung kanan. Selanjutnya kita potong besi bagian atas pada kuping kanan dan kiri tadi, agar mempermudah kita menggantung pot di atasnya. Cara pasangnya, kita miringkan kembali rak tadi dan kita lakukan pengelasan pada setiap ujung-ujung rangka besi yang baru kita pasang. Setelah itu kita miringkan kembali raknya dan kira-kira beginilah penampakan rak yang sudah kita las kemarin. Di sini saya menambahkan jagaan pinggir rak supaya pot yang saya letakkan pada rak ini tidak gampang terhembus oleh angin. Nah, di sini contoh penampakan kira-kira ukuran pot dan jagaan pinggir rak. Saya menambahkan 1 tiang bagian tengah pada atas rak, karena saya rasa kurang kuat jika menggunakan hanya 2 tiang saja pada atas rak ini. Jika sudah selesai, sekarang waktunya kita mengecat sesuai dengan warna yang kita sukai. Di sini saya menggunakan warna silver ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya saya menata semua tanaman yang saya punya ke rak yang baru saya bikin. Di sini saya menggunakan pot 10 cm dan 15 cm. 10 cm saya gunakan untuk anakan kaktus dan sukulen, sedangkan pot 15 cm saya gunakan untuk sukulen yang klaster dan sukulen yang sekiranya tidak muat di pot kecil lagi. Saya juga meletakkan anakan kaktus dan sukulen pada pot semen yang berukuran 5 cm. Di sini saya menggunakan cetakan pot yang saya beli online. Sudah selesai raknya teman-teman. Jika teman-teman suka bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you the next video. Bye bye.